Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Irawan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan diskusi pada siang hari ini, meskipun tidak secara tatap muka, tetapi melalui Zoom. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan materi ragam bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Aulia Azminur Rohmah sebagai moderator pada diskusi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Teguh Triwidodo, ada Muhammad Revan, dan juga Nadib Elsa. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu tentang apa itu ragam bahasa, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ragam bahasa adalah variasi atau bentuk bahasa yang digunakan oleh penutur sesuai dengan konteks, situasi, media, dan tujuan komunikasi. Menurut kajian linguistik, tidak ada satu bentuk bahasa yang digunakan secara seragam oleh seluruh penutur dalam semua keadaan. Oleh karena itu, bahasa mengalami perbedaan dalam pengucapan kosakata, struktur, dan gaya tergantung pada siapa yang berbicara, dengan siapa ia berbicara, di mana ia berbicara, untuk apa ia berbicara, dan melalui apa ia berbicara. Jadi ragam bahasa itu tidak bisa disamakan bahasanya ketika kita dalam semua kondisi. Jadi ada beberapa perbedaan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ada faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Yang pertama ada di situasi dan atau konteks. Situasi komunikasi sangat mempengaruhi pilihan ragam bahasa. Tidak semua situasi kita dapat menggunakan ragam bahasa yang sama. Yang kedua ada lawan bicara. Dalam penggunaan bahasa kita melihat lawan bicara kita itu siapa. Itu ada mungkin dari usia ataupun dari tingkat keakraban. Nah, berbeda dengan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dan kita berkomunikasi dengan yang seumuran, itu pasti bahasanya akan berbeda. Itu menentukan tingkat kesopanan dan juga pemilihan katanya. Yang ketiga ada media atau sarana komunikasi. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan berbeda dengan komunikasi tulis. Media digital juga menciptakan variasi baru. Biasanya pengucapan dalam bahasa ketika kita mengucapkan secara langsung itu akan berbeda dari segi nada. Berbeda dengan ketika tulisan. Dalam tulisan kita tidak tahu nada yang dilontarkan itu seperti apa. Terus juga ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasinya ragam bahasa disesuaikan dengan tujuan komunikasi. Nah, komunikasinya seperti apa dan ragam bahasa seperti apa yang harus kita sampaikan ketika kita berkomunikasi. Terus juga ada latar belakang sosial dan budaya penutur. Faktor seperti pendidikan, pekerjaan, asal daerah, dan kebiasaan budaya mempengaruhi diksi, struktur kalimat, dan gaya bahasa. Seperti halnya saya yang berasal dari Sunda akan berbeda bahasanya dengan orang-orang yang Jawa. Dan dari gaya bahasanya pun akan berbeda. Terus yang terakhir ada dari bidang atau domain penggunaan. Bidang seperti hukum, kedokteran, sastra, jurnalistik memiliki ragam bahasa khas yang digunakan oleh para praktisinya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nadif. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi ragam bahasa. Nah, fungsi ragam bahasa itu sangat penting dalam kehidupan sosial, akademik, dan profesional karena mendukung efektivitas penyampaian pesan. Yang pertama ada fungsi komunikatif.
Fungsi ragam bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pesan agar lawan bicara dapat memahami maksud kita dengan jelas. Tujuannya agar komunikasi berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya saat kita presentasi di kelas, kita menggunakan bahasa formal agar teman-teman mengerti isi materi. Namun, saat ngobrol santai dengan teman sebaya, kita menggunakan bahasa yang lebih ringan dan juga santai. Nah, yang kedua ada fungsi identitas sosial. Ragam bahasa menunjukkan siapa kita dan dari mana asal kita. Tujuannya adalah menandai latar belakang sosial, pendidikan, atau daerah asal penutur. Contohnya, seseorang yang sering memakai dialek tertentu bisa diketahui berasal dari daerah tertentu, sementara orang yang terbiasa menggunakan bahasa baku biasanya dianggap memiliki latar pendidikan formal. Yang ketiga ada fungsi adaptif. Ragam bahasa memungkinkan kita untuk menyesuaikan cara bicara dengan situasi dan lawan bicara. Tujuannya agar komunikasi tetap sopan, nyaman, dan juga efektif. Misalnya, seorang guru akan menjelaskan materi kepada siswa dengan bahasa yang sederhana, tetapi saat berdiskusi dengan sesama guru, ia menggunakan istilah ilmiah atau bahasa akademik. Yang keempat, ada fungsi estetis. Ragam bahasa dapat digunakan untuk menciptakan keindahan dalam bahasa. Tujuannya adalah mengekspresikan perasaan, emosi, atau imajinasi penutur. Contohnya terlihat dalam puisi atau cerpen, di mana penulis menggunakan majas, diksi puisi, dan bahasa imajinatif untuk membangun suasana dan menyampaikan perasaan kepada pembaca. Yang kelima ada fungsi instrumental. Ragam bahasa juga dipakai untuk mengatur atau mempengaruhi tindakan orang lain. Tujuannya adalah agar orang lain melakukan akan atau menghindari suatu tindakan tertentu. Contohnya instruksi guru di kelas, tata tertib sekolah, atau pengumuman resmi yang dibuat untuk mengarahkan tindakan siswa. Dan yang terakhir ada fungsi edukatif. Ragam bahasa berfungsi sebagai penyampaian ilmu pengetahuan. Tujuannya agar materi pendidikan dapat dipahami secara logis dan juga sistematis. Contohnya adalah penggunaan bahasa baku dalam pelajaran, modul pembelajaran, dan jurnal ilmiah yang disusun dengan bahasa baku agar memudahkan pembaca memahami materi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadif atas penyampaian materinya. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Mas Teguh. Baik, di sini saya akan memaparkan macam-macam ragam bahasa di Indonesia. Ragam bahasa merupakan bentuk variasi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan konteks media, kebutuhan komunikatif. Menurut para ahli linguistik, ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan media, situasi, bidang ilmu, serta tingkat formalitas. Masing-masing ragam memiliki fungsi, ciri, dan aturan penggunaan yang berbeda. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media dibedakan menjadi dua, yaitu ada ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan yang digunakan dalam komunikasi langsung atau tatap muka. Ciri-cirinya bersifat spontan dan tidak selalu mengikuti kaidah baku. Dibentuk oleh intonasi, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Biasanya itu digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, ada ragam tulis. Ragam bahasa yang digunakan dalam media tulis seperti artikel, surat resmi, laporan, dan buku. Ciri-cirinya yaitu bersifat terstruktur dan sesuai dengan kaidah tata bahasa. Tidak didukung oleh unsur non-verbal dan menuntut ketepatan dalam diksi dan ejaan. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Ini juga dibedakan menjadi dua, ada ragam formal dan non-formal. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, dokumen pemerintahan, dan pendidikan formal. Ciri-cirinya menggunakan bahasa baku dan kalimat lengkap.
lalu tidak menggunakan kata-kata slang atau ekspresi emosional. Untuk ragam non-formal, itu digunakan dalam situasi santai dan akrab, seperti ngobrol dengan teman, keluarga, atau dalam komunikasi media sosial. Ciri-cirinya lebih bebas dan fleksibel, sering menggunakan singkatan, istilah gaul, atau campuran bahasa, dan tidak selalu memperhatikan struktur kalimat baku. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan bidang ilmu atau fungsional. Ini dibedakan menjadi 5. Ada ragam ilmiah, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam keagamaan, dan ragam hukum dan administrasi. Ragam ilmiah itu digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian. Ciri-cirinya objektif, sistematis, dan logis. Banyak menggunakan istilah teknis, bersifat deskriptif dan argumentatif. Selanjutnya, ragam jurnalistik digunakan dalam penulisan berita atau artikel media massa. Ciri-cirinya padat, jelas, dan menarik. Fokus pada 5W1H, menggunakan bahasa lugas dan ringkas. Selanjutnya, ragam sastra itu digunakan dalam karya seperti puisi, cerpen, dan novel. Ciri-cirinya bersifat estetis dan ekspresif. Yang keempat, ada ragam. Yang kelima, yang ke berapa ini? Yang keempat, ragam keagamaan. Digunakan dalam konteks komunikasi keagamaan seperti khutbah, ceramah, atau teks keagamaan. Ciri-cirinya mengandung nilai spiritual dan moral, menggunakan istilah-istilah religius menyesuaikan dengan norma dan etika agama. Yang terakhir, itu ragam hukum dan administrasi. Digunakan dalam dokumen hukum, peraturan, dan surat menyurat resmi. Ciri-cirinya formal dan penuh kehati-hatian, banyak menggunakan kalimat pasif, dan konsisten dalam penggunaan istilah hukum. Yang terakhir ada ragam sosial dan daerah. Itu dibedakan menjadi 2, ada ragam sosial dan ragam daerah. Ragam sosial variasi bahasa yang muncul dari perbedaan kelas sosial, pendidikan, dan profesi. Contohnya, misalnya dokter menggunakan istilah medis, guru menggunakan istilah pedagogis. Yang terakhir itu ragam daerah, dipengaruhi oleh bahasa daerah atau dialek setempat yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Teguh sudah menyampaikan materi. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Mas Revan. Kepada Mas Revan dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya ada macam-macam bahasa di Indonesia. Yang pertama ada ragam bahasa dalam dunia pendidikan. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa formal, biasanya bersifat ilmiah dan akademik, struktur kalimat lengkap dan sistematis. Digunakan dalam situasi pembelajaran, karya ilmiah, seminar, ujian, dan diskusi formal. Contohnya biasanya digunakan di dalam makalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y. Fungsinya adalah menyampaikan informasi ilmiah secara jelas dan tepat, menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis bagi mahasiswa atau siswa, membentuk keterampilan menulis dan berbicara akademis. Selanjutnya yang kedua ada ragam bahasa dalam dunia kerja. Ciri-cirinya yang pertama itu formal, jelas, dan lugas, menggunakan istilah teknis sesuai dan bentar. Ulang.
Lah kepriwe. Kepada moderator, selanjutnya ada macam-macam ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa digunakan secara berbeda tergantung pada konteks komunikasi, konteks sosial, tujuan komunikasi, serta hubungan antara penutur dan lawan bicara. Mempengaruhi bentuk dan ciri ragam bahasa yang dipakai. Yang pertama ada ragam bahasa dalam dunia pendidikan. Ciri-cirinya menggunakan bahasa baku dan formal. Diksinya bersifat ilmiah dan akademik. Struktur kalimat lengkap dan sistematis. Digunakan dan dalam situasi pembelajaran, karya ilmiah, seminar, ujian, dan diskusi formal. Contoh penggunaannya seperti di dalam makalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y, yang fungsinya menyampaikan informasi ilmiah secara jelas dan tepat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis siswa atau mahasiswa, serta membentuk keterampilan menulis dan berbicara akademis. Yang kedua ada ragam bahasa dalam dunia kerja. Ciri-cirinya yang pertama itu formal, jelas, dan lugas. Menggunakan istilah teknis sesuai bidang, seperti hukum, manajemen, teknik, dan lain-lain. Terkadang bersifat administratif. Contoh penggunaannya seperti di surat resmi. Demikian ini kami sampaikan laporan kegiatan triwulan pertama. Fungsinya memfasilitasi komunikasi profesional antar pegawai atau antar instansi, membantu penyusunan dokumen kerja seperti laporan, notulen, surat, dan memo, menjaga etika dan efektivitas dalam komunikasi. Selanjutnya yang ketiga ada ragam dalam media sosial. Ciri-cirinya informatif, persuasif, komunikatif. Menggunakan bahasa yang menarik dan mudah difahami. Terkadang bergaya semi formal tergantung jenis medianya, seperti media cetak atau media elektronik dan media digital. Contoh penggunaannya seperti di judul berita. Harga bahan pokok naik jelang Lebaran. Fungsinya menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan menjembatani antara fakta dan interferensi kepada khalayak luas. Yang terakhir ada ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya non-formal dan santai. Banyak menggunakan bahasa percakapan dan kadang bercampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya di percakapan, lu udah makan apa belum? Fungsinya menjalin keakraban antar individu, menyampaikan pesan secara cepat dan praktis, serta mengekspresikan emosi atau sikap secara langsung. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Revan. Sudah selesai penyampaian materi dari kelompok 9. Dari materi yang disampaikan dapat saya simpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia merupakan wujud nyata dari sifat bahasa yang dinamis dan juga kontekstual, yaitu selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi penuturnya. Perbedaan situasi, tujuan komunikasi, media, hubungan sosial, serta latar belakang budaya dan pendidikan menyebabkan bahasa digunakan dalam berbagai bentuk, baik dari segi kosakata, struktur, maupun gaya penyampaiannya. Oleh karena itu, tidak ada satu ragam bahasa yang dapat digunakan secara universal dalam semua konteks komunikasi. Keberagaman ragam bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan situasional, seperti status dan kedekatan antara penutur dan lawan bicaranya. Bidang atau domain penggunaan, serta sarana komunikasi yang digunakan baik lisan, tulis, maupun digital. Setiap faktor tersebut menuntut penyesuaian bahasa agar pesan dapat diterima secara efektif, tepat, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Ragam bahasa juga memiliki fungsi strategis dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain sebagai alat komunikasi yang efektif, penanda identitas sosial, sarana
beradaptasi dalam berbagai situasi, serta media edukatif dan instrumental dalam dunia akademik dan profesional. Dalam konteks pendidikan dan keilmuan, ragam bahasa ilmiah berperan penting dalam menyampaikan pengetahuan secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemahaman terhadap ragam bahasa Indonesia menjadi kompetensi penting bagi setiap penutur. Kemampuan memilih menggunakan ragam bahasa secara tepat tidak hanya mencerminkan kecakapan berbahasa, tetapi juga menunjukkan kesadaran sosial, sikap santun, serta profesionalisme dalam berkomunikasi di berbagai ranah kehidupan. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.